Selamat siang. Kami dari kelompok 7 semester 6 Ilmu Pemerintahan ingin mempresentasikan jurnal desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah serta 4 daerah istimewa. Baik, nama saya Yolanda Azinage. Nama saya Yohanes Noah. Nama saya Baronita Pia. Nama saya Januari Hernando Naga. Nama saya Kristiana Miramboa. Nama saya Vincentius Mari. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami ingin mempresentasikannya. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya, desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara di Indonesia. Dengan dianutnya asas desentralisasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik. Otonomi daerah mengisyaratkan sebuah pemerintahan yang lebih mengutamakan kemandirian daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk kemandirian daerah ialah dengan adanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam sektor industri kreatif, bidang pertanian, maupun UMKM atau sejenisnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pembangunan lokal dan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan sejatinya perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk pemberdayakan masyarakat. Terima kasih. Saya akan mengidentifikasikan ada beberapa desentralisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli Smith, devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan. Yang kedua, Rounding mendefinisikan desentralisasi dengan pandangan yang lebih luas termasuk perspektif administrasi. Mereka secara terbuka menyatakan desentralisasi sebagai pengalihan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan administrasi dan pemerintahan pusat kepada unit. Definisi tersebut ada 4 unsur, yaitu distribusi kewenangan administrasi di dalam struktur pemerintahan, delegasi kepada semi otonomi, yaitu delegasi kewenangan pengolahan dan pembuatan keputusan atau fungsi-fungsi tertentu yang tidak di bawah kontrol pemerintah pusat. Devolusi yaitu pengalihan fungsi dan kewenangan dari tingkat pusat ke lokal dan swasta. Pengalihan kekuasaan dan perencanaan yang tanggung jawab administrasi kepada organisasi swasta. Desentralisasi adalah penyebarluasan kekuasaan dan kewenangan pada tingkat pemerintahan lokal. Secara umum, Smith membedakan 2 kelompok penting sebagai tujuan desentralisasi, yaitu politik dan ekonomi. Tujuan desentralisasi dan pandangan politik adalah mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik, aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Tujuan desentralisasi ini adalah
berdasarkan kebebasan ide yang penting untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal sebagai prasyarat untuk melaksanakan demokratisasi dalam tingkat nasional. Sebaliknya, pandangan ekonomi desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah lokal di dalam melengkapi barang-barang umum dan pelayanan serta mendorong efisiensi efektivitas masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi. Desentralisasi sebagai hasil otonomi lokal dengan sebagai konstitusi yang positif untuk menambah partisipasi masyarakat yang dapat akhirnya menjurus kepada pembangunan sosial dan ekonomi. Ada tiga utama literatur. Pertama, berdasarkan perspektif administratif, di antara justifikasi yang paling banyak dikutip adalah bahwa desentralisasi memiliki potensi untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam urusan administrasi lokal, khususnya pemberian layanan publik. Kedua, perspektif ekonomi, desentralisasi memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Desentralisasi dapat mengurangi biaya, memperbaiki pelayanan yang lebih efektif dan memanfaatkan SDM. Karena desentralisasi memberikan penduduk lokal kekuasaan untuk mengawasi pemimpin politik yang dipilih. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi pemerintah untuk memuaskan keinginan warganya. Ketiga, desentralisasi dapat memfasilitasi stabilitas politik dan partisipasi. Desentralisasi mengasumsi bahwa penduduk lokal memiliki hak untuk memilih pemimpinan yang mereka anggap dapat dipercayai, dan kehadiran aparat pemerintahan terpilih akan mendukung sosial harmoni, spirit, dan politik stability dengan mendorong partisipasi aktif dari warga lokal dalam proses pembuatan kebijakan dan juga pelaksananya. Devolusi merupakan inti dari desentralisasi. Devolusi mendukung makna pemberdayaan mereka yang tidak terwakili dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung melalui penyerahan kewenangan mengambil keputusan yang aktual tanpa memberdayakan disat grup. Tidak ada desentralisasi, oleh karena itu melalui devolusi urusan lokal dapat menjadi mereka yang dipekerjakan di pusat administrasi pemerintah. Devolusi menjanjikan partisipasi aktif masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban politik terpilih dan aparat pemerintah. Devolusi adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Menurut bentuk desentralisasi, devolusi juga dinamakan sebagai desentralisasi politik. Ini karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Sekian penjelasan saya. Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat juga menurut Wiku Adhisa Smito dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat demi masa depan kehidupannya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberi daya atau
empowerment atau kekuatan strik kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan atau survive, dan dalam pengertian yang dinamis mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus-menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bahwa yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan hal lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan memperdayakan masyarakat juga suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam pengembangan peri kehidupan mereka, dan proses siklus terus-menerus, proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat umum, kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat kompresif jika menampilkan 4 karakteristik. Yang pertama, berbasis lokal. Kedua, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Ketiga, berbasis kemitraan. Keempat, secara holistik berkelanjutan. Yang berikutnya adalah prinsip pemberdayaan masyarakat dalam desentralisasi politik. Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat desentralisasi politik ini terdapat 10 prinsip, yaitu atau yang pertama adalah kesukarelaan. Kesukarelaan artinya bahwa pemberdayaan masyarakat perlu adanya keterlibatan seseorang atau sekelompok orang yang di dalamnya tidak boleh atau tidak ada unsur pemaksaan, yakni harus dilandasi oleh kesadaran diri dan motivasi untuk memperbaiki dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Lalu yang kedua, otonom. Otonom yaitu kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok kepada kelembagaan atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, keswadayaan. Keswadayaan yaitu merupakan kemampuan untuk merumuskan atau melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan menanggung atau mengharapkan dukungan dari pihak luar. Yang keempat, partisipatif. Partisipatif yaitu keterlibatan semua orang sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil kegiatannya. Yang kelima, egaliter. Egaliter dalam hal ini merupakan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, dan tidak ditinggikan
dan tidak ada yang merasa direndahkan dalam arti semuanya diperlakukan sama tanpa memandang status atau kasta. Yang keenam, demokrasi. Demokrasi ini yaitu memberikan hak kepada semua orang atau semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai antara perbedaan pendapat antara satu sama lain. Lalu yang ketujuh ini, keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini dilandasi oleh saling percaya, kejujuran, dan saling memperdulikan antara satu dan yang lainnya. Yang kedelapan, kebersamaan. Dalam hal ini, kebersamaan merupakan sesuatu yang saling kita bagi rasa, saling membantu, dan mengembangkan sinergisme rasa kepedulian kita terhadap satu dan yang lain. Lalu yang kesembilan, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini yaitu yang bertanggung jawab dan terbuka untuk diawasi oleh setiap orang atau siapapun itu. Jadi untuk lebih simpelnya, akuntabilitas ini nih merupakan orang yang bertanggung jawab serta mau atau menerima siapapun orangnya yang mengawasinya. Dia bisa mengawasi suatu kegiatan atau pelaksanaan dalam suatu kelompok atau organisasi. Lalu yang ke-10, desentralisasi. Desentralisasi ini yaitu memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom, kabupaten atau kota untuk mengoptimalkan sumber dayanya sendiri, baik itu pertanian ataupun hasil yang dimiliki oleh daerahnya, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan dalam daerah itu sendiri. Baik, itu saja prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam desentralisasi politik. Pada kesempatan ini saya akan mengidentifikasikan daerah-daerah di Indonesia yang mendapat keistimewaan atau bersifat otonomi khusus. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan 4 provinsi diantaranya bersifat otonomi khusus, yang berarti daerah tersebut diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Keempat daerah otonomi khusus tersebut, yang pertama ialah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah atau provinsi yang berstatus sebagai daerah otonomi khusus. Dasar hukum kekhususannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta mempunyai 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif, di mana wali kota dan bupati yang ada di Jakarta diangkat secara langsung oleh gubernur atas rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Kekhususan pada Jakarta yaitu
memiliki kekhususan, tugas, hak, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Daerah kedua yang diberi otonomi khusus ialah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perbedaan dengan wilayah lain, karena kepala daerah di tingkat provinsi dijabat oleh seorang gubernur dan Adipati Pakudalaman sudah pasti menjabat sebagai wakil gubernur. Kesultanan Yogyakarta sudah diakui oleh Belanda sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan hal itu sudah terjadi sebelum kemerdekaan NKRI. Ketika Jepang terusir dari Indonesia, Jogja merupakan wilayah yang sangat siap menjadi negara yang merdeka, berdaulat, lengkap dengan wilayah, penduduk, serta sistem pemerintahan monarki khas dari Jogja. Namun, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa kesultanannya merupakan bagian dari NKRI. Bahkan pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyumbangkan hampir seluruh kekayaan dari kerajaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan NKRI di masa awal-awal kemerdekaan NKRI, yaitu pada tahun 1900. Daerah yang mempunyai otonomi khusus daerah yang mempunyai otonomi khusus dan wilayah keistimewaan yang ketiga adalah Papua dan Papua Barat. Dua wilayah ini juga termasuk dalam daerah otonomi khusus. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34. Pembahasan rencana undang-undang atau RUU OTSUS ini telah masuk dalam program legislasi nasional atau Proglegnas prioritas tahun 2020. Selain mengatur batas waktu alokasi dana otonomi khusus serta besarannya sebesar 2% dari prafo dana alokasi umum nasional. Undang-undang ini juga menjadi dasar hukum berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan daerah-daerah pemekarannya sejak tahun 2021. Dua provinsi paling timur Indonesia itu memiliki kekhasannya tersendiri. Mereka mempunyai sebuah lembaga negara yang khas dan hanya ada di sana, yaitu Majelis Rakyat Papua atau biasa disebut dengan MRP, dan juga Majelis Rakyat Papua Barat atau biasa disebut juga MRPB. Adalah lembaga tingkat rakyat provinsi yang mempunyai representasi kultural orang asli Papua atau biasa disebut dengan OAP. Lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam undang-undang. Daerah istimewa yang keempat, Nangro Aceh Darsalam. Wilayah paling barat Indonesia juga memiliki status sebagai daerah otonomi khusus. Keistimewaan Aceh diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah daerah Aceh menyambut peraturan daerah yang mereka keluarkan dengan istilah kanon. Rakyat Aceh diperbolehkan menghukum pelaku zina dengan cabuk serta membuat parpol lokal. Sejarah panjang tentang gerakan Aceh Merdeka atau biasa disebut dengan GAM
yang menuntut kemerdekaan dari NKRI merupakan salah satu mendorong adanya keistimewaan di Serambi Makkah itu. Isi Perjanjian Helsinki di Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakati di Aceh diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan semua sektor atau hubungan sektor publik sesuai dengan hukum Syahadat Islam, kecuali urusan atau hubungan luar negeri. Moneter dan fiskal, kekuasaan, kehakiman, keamanan nasional, dan kebebasan beragama yang merupakan domain pemerintahan pusat. Tulisan di atas sudah menjelaskan 4 daerah di Indonesia yang menyandang status ekonomi khusus atau istimewa. Terima kasih.